Recurrent herpes labialis, yaitu bentuk sekunder dan rekuren dari infeksi herpes simplex virus yang terjadi di batas luar vermilion dan kulit sekitarnya. RHL atau recurrent herpes labialis ini membentuk ulcerasi kecil berwarna merah, kadang membentuk halo eritematosa. Gejala prodromal biasanya dirasakan yaitu parestesia atau rasa terbakar, pembekakan, dan nyeri. Eritema terbentuk pada area terinfeksi, kemudian vesikel berwarna abu atau putih, dan mudah pecah. Vesikel biasanya berukuran kurang dari atau sama dengan 1 mm. Pel muncul di mucocutaneous junction bibir. Vesikel dapat bergabung menjadi lesi yang lebih besar dengan tepi yang tidak teratur. Pada penyakit ini, rencana perawatan bisa dilakukan terapi farmakologis, yaitu diberikan acyclovir 5% dalam bentuk krim, kemudian penciclovir 1% dalam bentuk krim atau silika gel. Pasien imunokompromis yaitu diberikan acyclovir 200 mg 5 kali sehari selama 7 hari. Kemudian diberikan obat analgesik yaitu paracetamol dan antiseptik lokal berupa obat kumur yaitu chlorhexidine 0,2%. Kemudian bisa dilakukan terapi suportif juga yaitu istirahat cukup, kemudian makan makanan yang bergizi. Diperlukan edukasi kepada pasien untuk menghindari faktor pencetus dan kemungkinan transmisi atau penularan penyakit. Recurrent intraoral herpes atau RIH. RIH ini diawali dengan gejala prodromal berupa kesemutan, rasa terbakar, berwarna kemerahan, berbentuk papula, vesikel biasanya 1-5 mm, berbentuk ulcerasi dengan tepian eritema, krusta, pengelupasan krusta, dan epitelisasi lengkap atau penyembuhan. Biasanya ditemukan di palatum durum atau gingiva. Pada pasien dengan keadaan sehat, penyembuhan bisa terjadi setelah 1-2 minggu. Pada pasien imunokompromis atau pasien dalam kemoterapi, transplantasi, pasien dengan AIDS, RIH ini muncul sebagai kondisi kronis. Lesi ini biasanya muncul pada lidah dengan ukuran lebih besar. Ulsernya berukuran 1-2 mm dapat timbul di tepi lesi utama. Terdapat beberapa etiologi dari RIH ini, yaitu beberapa di antaranya yaitu etiologi lokal dan terkait gangguan hematologi. Terapi yang dilakukan yaitu bisa dilakukan pemberian antipiretik atau analgesik seperti paracetamol, kemudian pemberian antiseptik lokal berupa obat kumur, chlorhexidine gluconat 0,2%. Bisa juga diberikan acyclovir sistemik 400 mg 3 kali sehari selama 5-7 hari. Bisa diberikan juga valacyclovir 1 gram 2 kali sehari selama 3-5 hari. Kemudian juga ada terapi suportif, yaitu mengonsumsi makanan lunak dan menghindari makanan pedas, menjaga asupan cairan yang cukup, menyikat gigi dan lidah sehari minimal 2 kali, dengan sikat gigi berbulu lembut. Juga disupport dengan istirahat yang cukup. Sarkoma Kaposi disebabkan oleh proliferasi berlebihan dari sel-sel gelendong. ART adalah pengobatan terbaik untuk sarkoma Kaposi aktif. Pada banyak orang, ART dapat menghentikan timbulnya atau bahkan memulihkan lesi kulit. 78. Sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, sangat kronis dan bersifat sistemik. Pada perjalanannya dapat menyerang hampir semua alat tubuh, dapat menyerupai banyak penyakit, mempunyai masa laten, dan dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui berhubungan genitogenital atau antar kelamin-kelamin maupun orogenital atau seks oral. Biasanya timbul bersama-sama dengan eksantema pada kulit. Kelainan pada mukosa disebut enantem, terutama terdapat pada mulut dan tenggorokan. Umumnya berupa makula eritematosa yang cepat berkonfluensi sehingga membentuk sistem yang difus berbatas tegas dan disebut angina
sifilitika eritematosa. Obat pilihan untuk terapi sifilis adalah penisilin. 79. Sindroma Behcet. Sindroma Behcet adalah suatu penyakit sistemik yang ditandai oleh uveitis non-granulomatosa, ulkus aftosa, ulkus genital, dan eritema multiformis yang berulang. Disebut juga morbus Behcet, Behcet disease, dan Silk Road disease. Secara umum, hampir semua penderita sindroma Behcet mengalami gejala luka di mulut yang terasa nyeri dan berulang. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan sindroma Behcet. Penata laksanaan ditujukan untuk mengulangi gejala yang menyebabkan ketidaknyamanan pasien dan mencegah komplikasi yang serius dengan obat-obatan. Istirahat, olahraga, dan gaya hidup yang sehat. Antiinflamasi yang digunakan yaitu kolsisin. Prognosis penyakit ini tergantung dari manifestasi klinisnya. 80. Sindroma Peutz-Jeghers diwariskan secara autosomal dominan dan bercirikan adanya bintik-bintik perioral dan polip intestinal hamartomatus. Kondisi ini disebabkan oleh mutase gen LBI. Bintik-bintik multiple terdapat pada merah bibir dan pada kulit perioral. Polip hermatous yang kecil terjadi dalam jejunum, kolon, dan mukosa lambung terjadi pada 75% pasien di atas usia 40 tahun. Tidak ada perawatan yang spesifik untuk bintik-bintik perioral. Tabir surya bermanfaat karena lesi ini sering bertambah gelap dan menjadi lebih menonjol keluar terkena sinar. Sindrom Sjögren Premier biasanya disebut dengan sindrom Zika, terdiri dari mata kering dan mulut kering. Pada sindrom Sjögren sekunder, pasien mempunyai kelainan jaringan ikat selain mulut kering dan mata kering. Sindrom Sjögren merupakan kondisi yang relatif umum dan diduga mengenai kira-kira 15% pasien rheumatoid arthritis. Pasien sindrom Sjögren sekunder cenderung menunjukkan manifestasi ekstraoral artritis rheumatoid, sklerosis sistemik progresif. Perawatan komponen oral sindrom Sjögren identik dengan mulut kering dari berbagai penyebab. Lesi limfoepitelial atau sialadenitis myoepitelial terlihat pada sindrom Sjögren. Asam gamma-linolenic atau minyak mawar dilaporkan dapat membantu pasien sindrom Sjögren. 82. Sindrom Stevens-Johnson yaitu sindrom yang mengenai kulit, selaput lendir, orifisium, dan mata dengan keadaan umum bervariasi dari ringan sampai berat. Kelainan pada kulit berupa eritema, vesikel, bula, dan dapat disertai purpura. Faktor yang dianggap sebagai penyebab yaitu obat antibakterial sulfonamid, anti kejang, aromatika lipurinol, NSAID, lamotrigen, dan nevirapin. Awalnya muncul gejala prodromal setelah beberapa hari seperti demam, malaise, nyeri sendi. Setelah 1-3 hari timbul lesi mukokutaneus, konjungtiva, rasa terbakar atau gatal, nyeri pada kulit, sensasi terbakar, nyeri tekan, hilang rasa, lesi pada mulut, fotofobia, serta cemas.
Pemberian kortikosteroid sistemik masih dianggap kontroversial. Beberapa laporan menunjukkan perbaikan jika diberikan pada fase awal. 83. Smokers melanosis. Smokers melanosis adalah pigmentasi pada mukosa mulut yang disebabkan karena merokok. Smokers melanosis dapat mempengaruhi permukaan mukosa manapun, namun pada umumnya terjadi pada gingiva anterior labial mandibula, khususnya pada labial gigi anterior perokok. Faktor dari smokers melanosis yaitu nikotin. Kondisi ini disebabkan oleh efek panas dari asap tembakau pada jaringan mulut atau efek langsung dari nikotin yang merangsang melanosit yang terletak di sepanjang sel-sel basal epitel untuk menghasilkan melanosom sehingga mengakibatkan deposisi pengikatan melanin. Lesi terdiri dari pigmentasi difus yang seringkali mengenai gingiva labial anterior, palatum, dan mukosa bukal. Intensitas pigmentasi bergantung pada dosis dan durasi penggunaan tembakau. Rencana perawatan yang dapat diberikan kepada smokers melanosis antara lain adalah dental health education atau DHE dan depigmentasi apabila sekiranya dibutuhkan. 84. Stomatitis aptosa recurrent, yaitu ulcer yang terjadi berulang-ulang pada mukosa mulut tanpa adanya tanda-tanda suatu penyakit. Ini relatif ringan karena tidak bersifat membahayakan jiwa dan tidak menular. Tetapi bagi orang-orang yang menderita SARS dengan frekuensi yang sangat tinggi akan merasa sangat terganggu. Walaupun banyak teori etiologi SARS, tidak ada faktor tunggal yang teridentifikasi. Defisiensi hematinik disertai berkurangnya kadar besi, asam folat, atau vitamin B12 diketemukannya pada sebagian kecil pasien SARS dan koreksinya bisa membuat gejala hilang. Banyak pasien memperoleh penyembuhan simptomatik dengan menggunakan obat kumur atau natrium bikarbonat dalam air, chlorhexidine atau benzidamin, atau aplikasi preparasi kortikosteroid secara topikal, yaitu hidrokortison, triamcinolone, fluocinolone. 85. Stomatitis nikotina merupakan lesi putih yang biasanya terdapat pada palatum. Banyak terjadi pada perokok pipa serta mengkonsumsi makanan kaleng yang panas. Keparahan kondisi ini sebanding dengan banyaknya mengkonsumsi tembakau. Karakteristik bagian yang terkena adalah palatum durum, walaupun predominan putih pada daerah erythematus dengan bintik-bintik merah menunjukkan muara ductus saliva minor yang mengalami radang. Pasien harus menghentikan kebiasaan mengkonsumsi tembakau. Pada palatum durum, kondisi ini tidak menyebabkan kanker. 86. Thermal burn merupakan sensasi terbakar atau menyengat yang mengenai mukosa mulut tanpa disertai adanya tanda klinis lesi mukosa. Beberapa studi telah menyatakan bahwa thermal burn dapat disebabkan oleh logam yang digunakan dalam protesa gigi. Tanda klinis yang dirasakan yaitu sensasi terbakar cukup konstan, walaupun pada beberapa penderita gejalanya cenderung lebih parah hari demi hari. Pasien seringkali mempunyai pola tidur yang tidak teratur dan melaporkan terbangun dini hari, yang dikenal sebagai indikator depresi. Terapi antidepresan sangat berperan pada penata laksanaan thermal burn. Beberapa obat trisiklik seperti dosupelin dan amitriptilin mempunyai aktivitas ansiolitik, antidepresan, dan reksan muscle dan diketahui sangat bermanfaat untuk pasien thermal burn. Penata laksanaan pasien thermal burn memerlukan kerjasama antara pasien dan dokter gigi. 87. Torus mandibularis, yaitu suatu eksostosis pada daerah mandibula. Beberapa gambaran klinis merupakan ciri khas dari variasi anatomi normal. Gambaran klinis pertama menunjukkan
penampakan simetris bilateral, lokasinya yang kedua berada pada lokasi yang dapat diprediksi, biasanya asimptomatik, independent, finding, biasanya statis dan tidak berubah. Biasanya akan terlihat jelas seiring bertambahnya umur. 88. Torus palatinus. Torus palatinus merupakan varian normal yang sering dijumpai oleh dokter gigi. Torus palatinus biasanya ditemukan tidak sengaja dan pasien tidak memiliki keluhan terhadap torus. Hal ini menyebabkan torus palatinus jarang dilakukan perawatan, kecuali untuk kebutuhan pembuatan gigi tiruan. Torus palatinus biasanya berukuran diameter kurang dari 2 mm, namun perlahan-lahan dapat bertambah besar dan memenuhi seluruh langit-langit. Kebanyakan torus tidak menyebabkan gejala. Ada banyak variasi dari bentuk torus palatinus, yaitu berupa flat, nodul, lobul, dan spindle. Neuralgia trigeminal merupakan sindrom nyeri wajah yang dapat terjadi secara berulang dan bersifat kronik, di mana nyeri yang terjadi bersifat unilateral mengikuti distribusi dari nervus trigeminus. Beberapa gejala dari TGN, yaitu yang pertama nyeri unilateral yang bersifat episodik, spontan, menusuk, dan seperti tersengat listrik. Kemudian nyeri tersebut bersifat progresif dalam beberapa detik, sehingga dapat menimbulkan ekspresi kesakitan pada pasien, lalu dapat menghilang. Nyeri tidak akan pernah menjalar ke sisi lain, namun nyeri dapat dirasakan bilateral. Umumnya hal ini dapat dirasakan pada kasus multiple sclerosis. Sangat penting bagi penderita TGN untuk mengetahui area dan faktor pencetus dari nyeri yang terjadi. Biasanya ada beberapa kegiatan yang dapat mencetuskan rasa nyeri tersebut, seperti mencuci muka, berbicara, tersenyum, mengunyah, menyikat gigi, maupun bercukur. Namun, tidak semua penderita TGN memiliki area pencetus. The International Headache Society mengklasifikasikan TGN menurut etiologinya menjadi dua. Simptomatik. Klasik memiliki etiologi yaitu idiopatik. Pada TGN klasik, nyeri yang sering terjadi disebabkan oleh kompresi oleh arteri, sedangkan penyebab keduanya ialah kompresi oleh vena. Kemudian TGN simptomatik memiliki kriteria klinis yang mirip dengan klasik. Namun, ada penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya gejala, misalnya seperti tumor, vaskular, dan inflamasi. Terapi atau penanganan pada penderita TGN dikategorikan menjadi dua, yaitu non-medikamentosa dan medikamentosa. Penanganan non-medikamentosa berupa edukasi, prosedur perkutan, bedah, atau radiasi. Carbamazepine merupakan obat lini pertama untuk penderita TGN, sedangkan lamotrigine dan baclofen merupakan lini kedua. Penggunaan obat tunggal dapat memberikan remisi, namun pemberian 2-3 obat dapat dipertimbangkan apabila terjadi rekurensi pada penderita TGN. Untuk metode bedah, terdiri dari dua metode, yaitu microvascular decompression atau MVD dan risotomi. Metode yang paling sering digunakan ialah microvascular decompression. Microvascular decompression ini lebih sering diterapkan pada pasien usia muda dan dengan kondisi yang lebih sehat, terutama pasien dengan nyeri yang terisolasi di cabang optalmik atau pasien dengan TGN sekunder. Wedge-Von-Neefus atau disingkat WSN. Menurut Haidt, WSN ini merupakan kelainan autosom dominan yang langka. WSN sendiri dikenal sebagai penyakit Canon, keluarga dari white-folded dysplasia, hereditary leukeratosis herediter, kemudian mucosal leukeratosis, kemudian oral keratosis herediter, dan lain-lain. Wedge-Von-Neefus ini memiliki pengaruh terhadap epitel stratified squamosa non-conifying, di mana epitel ini dapat kita temukan di mukosa mulut, nasal, esofagus, rektum, serta vulvovagina. Berdasarkan gambar ini, maka WSN memiliki karakteristik berupa simetris, bilateral plak difus. Kemudian yang kedua ialah WSN ini licin, serta bergelombang atau teksturnya seperti blue-true. Kemudian WSN juga mengalami penebalan dan putih, serta memiliki batas tepi yang jelas. WSN sendiri bersifat jinak, dikarenakan WSN ini asimptomatik dan tidak menimbulkan rasa sakit pada kebanyakan kasus. Umumnya WSN ini berlokasi di ventral lidah, mukosa labial, palatumul,
mukosa alveolar, dan dasar lidah, serta dapat meluas. Selain intraoral, WSN ini juga dapat terjadi ekstraoral. Berdasarkan gambar yang telah kita lihat tadi bahwa WSN ini memiliki warna yang putih. Namun, warna putih ini tidak akan berkurang meskipun jaringan mengalami perenggangan, sehingga warna putih ini akan tetap nampak dengan jelas. WSN ini terjadi karena adanya keratinasi pada mukosa oral, yang penyebabnya berada pada keratin nomor 4 dan keratin nomor 13. Terapi atau penanganan pada penderita WSN ini sifatnya ialah kuratif, di mana penderita ini biasanya mengkonsumsi histatin, antihistamin, vitamin, serta menggunakan obat kumur. Dalam melakukan atau menentukan rencana perawatan, proses penyembuhan, semuanya itu bergantung pada perjalanan penyakit, pemeriksaan klinis, histopatologis, pada setiap pasien yang mana tentunya akan berbeda-beda. Serta tingkat kooperatif pasien ini juga dibutuhkan. Tingkat kooperatif pasien akan menentukan proses penyembuhannya sendiri. Untuk prognosis dari WSN ini ialah baik. Serostomia atau mulut kering merupakan kondisi yang umum terjadi. Serostomia ini terjadi karena adanya penurunan fungsi kelenjar saliva yang mengakibatkan penurunan laju saliva. Gejala yang terjadi pada setiap pasien atau penderitanya itu bergantung pada tingkat keparahannya. Serostomia ini umumnya terjadi karena atas pengaruh penggunaan obat-obatan, penyakit kronis, dan perawatan medis. Serostomia kronis memiliki dampak yang signifikan terhadap resiko karies, demineralisasi, sensitivitas gigi, kandidiasis, dan penyakit mulut lainnya yang berpengaruh negatif terhadap kualitas hidup seseorang atau kualitas hidup penderitanya sendiri. Secara klinis akan tampak pada gigi keliki dan mukosa oral, di mana pada gigi keliki akan menunjukkan peningkatan insiden karies, demineralisasi enamel, erosi, atrisi, peningkatan akumulasi plak, serta meningkatnya sensitivitas gigi. Sedangkan pada mukosa oral akan menunjukkan adanya mukositis, diskuamasi, mukosa atrofik, stomatitis, resilisenoid, bisa juga terjadi kandidiasis rekuren, kemudian ulcer traumatikus pada tepi lateral lidah, mukosa bukal, dan bahkan keduanya. Serostomia dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, di mana salah satu penyebab utamanya atau terseringnya ialah penyakit sistemik. Selain penyakit sistemik, perawatan medis, kondisi psikologis, psikogenik dapat menjadi penyebab dari serostomia ini sendiri. Penggunaan obat-obatan merupakan penyebab tersering terjadinya serostomia. Obat-obatan ini tidak akan merusak kelenjar saliva, namun ia dapat menurunkan laju saliva. Radioterapi. Radioterapi ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya serostomia. Khususnya radioterapi yang dilakukan pada daerah kepala dan leher, yang mana dapat memberikan efek samping pada kelenjar saliva. Rencana perawatan pada penderita serostomia ini bergantung pada tingkat keparahan serta penyebabnya, yang mana berbeda-beda pada setiap pasien. Perawatan pada penderita serostomia itu harus meliputi beberapa hal. Yang pertama, edukasi. Edukasi ini meliputi peningkatan OH, kunjungan rutin ke dokter gigi, penggunaan topical fluoride, serta konseling dalam penggunaan tembakau bagi penderita yang merupakan pengguna tembakau. Kemudian yang kedua ialah penanganan kondisi sistemik dan penggunaan obat, yang mana meliputi konsultasi dengan dokter yang menangani kondisi sistemik pasien, onkologis, ataupun tim medis lainnya. Kelainan endokrin. Kelainan endokrin yang dapat menyebabkan atau memberikan manifestasi pada rongga mulut ialah diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus ini dapat memberikan manifestasi pada rongga mulut seperti oral lichen planus serta serostomia. Oral lichen planus merupakan penyakit mukokutanius kronis yang bersifat autoimun yang biasanya melibatkan mukosa rongga mulut, yaitu berupa inflamasi kronis yang mengenai epitel berlapis squamosa. Stres, genetik, makanan, obat-obatan, pola gigi, penyakit sistemik, dan hygiene mulut yang buruk diduga menjadi pemicu terjadinya oral lichen planus. Manifestasi klinis dari oral lichen planus yaitu berbentuk retikular, papula, bentuk plak, atropik, erosif, serta bula. Perawatan ini biasanya hanya diberikan pada mereka yang memiliki resi atropik dan ulceratif dan memiliki keluhan nyeri. Umumnya perawatan yang diberikan kepada penderita yang memiliki keluhan ialah berupa kortikosteroid, retinoid, siklosporin, serta fototerapi.
Kelainan kardiovaskular yang memberikan manifestasi pada rongga mulut salah satunya ialah penyakit jantung koroner. Biasanya penderita penyakit jantung koroner ini akan melakukan perawatan medis farmakologi yang mana ia akan mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang yang tentunya obatnya tidak hanya satu, tapi beberapa. Konsumsi obat jangka panjang inilah yang nantinya akan menimbulkan manifestasi oral seperti xerostomia, bisenoid, gingival enlargement, burning mouth syndrome, serta dyschezia. Kelainan gastrointestinal juga dapat memberikan manifestasi pada rongga mulut. Salah satu gangguan pada sistem tubuh yang bermanifestasi pada rongga mulut pada daerah gastrointestinal berupa inflammatory bowel disease atau disingkat dengan IBD dan juga gluten sensitive enteropathy. IBD merupakan sekelompok gangguan radang kronis dengan penyebab yang belum diketahui, namun diduga multifaktoral, termasuk diantaranya herediter dan lingkungan. IBD ini memiliki dua bentuk utama, yaitu Crohn's disease dan colitis ulceratif. Umumnya, lesi mulut menjadi tanda awal dari Crohn's disease, di mana lesi tersebut dapat muncul pada vestibulum, bibir, gingiva, dan mukosa bukal, yang biasanya berupa edema, ulkus, dan lesi papular polipoid hiperplastik. Untuk perawatan pada kelainan gastrointestinal berupa Crohn's disease, yaitu dilakukan penanganan pada Crohn's disease-nya terlebih dahulu, yang mana didahului dengan pemberian antiinflamasi, imunosupresan, imunomodulator, antibiotik, dan proton pump inhibitor. Kelainan genitourinaria. Gagal ginjal kronis atau disingkat dengan GGK merupakan kondisi yang relatif umum dijumpai. Uremia sendiri dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Manifestasi dari GGK di rongga mulut berupa OH yang buruk akibat banyaknya kalkulus, kemudian konsentrasi urea yang tinggi di saliva, kemudian mulut berbau amonia, xerostomia, stomatitis, gingivitis, dapat terjadi periodontitis pula, kemudian gingiva juga mudah berdarah, pucat, serta terjadinya hiperplasia gingiva. Dalam melakukan perawatan rongga mulut pada pasien GGK dengan manifestasi oral, harus dilakukan evaluasi dan persiapan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan. Penggunaan obat antifibrinolik, plasma segar beku, vitamin K, dan trombosit dapat diberikan sebagai terapi pengganti atau dapat digunakan elektroauterisasi untuk mengatasi pendarahan akibat penggunaan antikoagulan pada saat hemodialisis. Perawatan pada manifestasi oral dapat dilakukan sesuai dengan manifestasi oral yang terjadi. Kelainan hematologik juga dapat memberikan manifestasi pada rongga mulut, di mana kelainan hematologik yang terjadi berupa defisiensi zat besi. Tingkatan defisiensi zat besi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penurunan jumlah zat besi, defisiensi zat besi tanpa anemia, dan yang ketiga ialah anemia defisiensi zat besi atau iron defisiensi anemia atau disebut IDA. IDA ini sendirilah yang merupakan kelainan hematologik yang dapat memberikan manifestasi pada rongga mulut. Manifestasi rongga mulut yang terjadi pada penderita ini ialah glositis, stomatitis, angular genitis, mukosa mulut pucat, kandidiasis mulut, serta dapat juga terjadi SAR, yaitu stomatitis apatus recurrens, erythematus mucositis, dan burning mouth syndrome. Etiologi anemia kekurangan zat besi dibagi menjadi 2, yaitu kehilangan darah akut dan kehilangan darah kronis, di mana kehilangan darah akut ini merupakan kehilangan darah yang terjadi seperti saat melahirkan, dan kehilangan darah kronis ialah kehilangan darah yang terjadi dari saluran cerna. Rencana perawatan manifestasi oral bergantung pada penyebab dari anemia kekurangan zat besi ini sendiri. Terapi kausal merupakan terapi yang diberikan kepada penderita, yang mana harus dilakukan dengan awal-awal harus mengetahui penyebabnya, penyebab dari IDA ini sendiri. Umumnya, terapi kausal yang diberikan ialah pemberian preparat besi, diet, vitamin C, serta transfusi darah. Tuberkulosis atau TB merupakan kelainan respiratorius yang dapat memberikan manifestasi pada rongga mulut. Gingiva, mucobuccal fold, inflamasi yang berdekatan dengan lokasi ekstraksi gigi, dan kadang dikaitkan dengan pembesaran cervical nodes, merupakan salah satu gambaran adanya perkembangan dari bakteri TB itu sendiri di dalam rongga mulut, yang mana perkembangannya akan membentuk adanya lesi.
Manifestasi klinis TB ialah ulcer, pemesanan gingiva, tuberkulosis simbandenitis, tuberkuloma, osteomielitis tuberkulosis, serta sialadenitis. Faktor yang dapat mempengaruhi infeksi bakteri TB ke rongga mulut ialah peran cleansing dari saliva, enzim dalam saliva, antibodi dan saprosit oral, ketebalan epitelium, serta bad habit, yang salah satunya merupakan merokok, serta OH yang buruk. Perawatan lesi manifestasi dari TB ialah yang pertama terapi simptomatik. Pada prinsipnya, perawatan pada lesi rongga mulut TB sama seperti terapi pada TB primer, di mana dilakukan pemberian isoniazid, etambutol, rifampicin, dan viracinaid, serta dapat diberikan covering agent dan peningkatan OH. Penyakit autoimun dapat memberikan manifestasi pada rongga mulut, contohnya seperti sindrom Sjögren, di mana memberikan manifestasi berupa serostomia, yaitu mulut kering. Serostomia merupakan kondisi di mana terjadi penurunan fungsi kelenjar saliva. Sindrom Sjögren merupakan inflamasi kronis yang ditandai dengan infiltrasi limfositik kelenjar saliva dan kelenjar lakrimal. Terdapat beberapa rencana perawatan pada penderita sindrom Sjögren yang mengalami serostomia, yaitu yang pertama edukasi, kemudian penanganan kondisi sistemik itu sendiri dan penggunaan obat, kemudian pencegahan untuk mengurangi penyakit mulut dan komplikasi lainnya, kemudian penanganan secara farmakologi menggunakan stimulan saliva. Dan untuk pasien yang tidak mengkonsumsi Cialagox, dapat menggunakan stimulan saliva bebas gula seperti permen karet. Selanjutnya pemphigus, yang merupakan penyakit autoimun yang dapat memberikan manifestasi pada rongga mulut. Terdapat 4 tipe pemphigus, yaitu ada pertama vulgaris, vegetans, foliaceus, dan erythematosus. Pada gambar dapat dilihat penderita pemphigus vulgaris pada mukosa bukal, di mana penderita pemphigus vulgaris mengalami lesi kutan dan lesi oral. Lesi oral umumnya diawali dengan adanya bula. Bula ini dapat muncul pada mukosa bukal, palatum, dan gingiva. Biasanya, lesi oral muncul selama berbulan-bulan sebelum adanya lesi kulit. Systemic lupus erythematosus atau disingkat dengan SLE merupakan penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan sehat. Lupus bersifat kronis yang mana lebih sering menyerang wanita dibandingkan dengan pria. Gejala yang muncul paling sering ialah butterfly rash, yaitu di mana muncul pada bagian pipi dan jembatan hidung. Penyakit imunodefisiensi juga memberikan manifestasi pada rongga mulut, seperti pada penderita HIV/AIDS, di mana pada penderita HIV/AIDS mereka mengalami penurunan CD4. Penurunan CD4 ini akan mengakibatkan menurunnya imunitas atau imunosupresan pada penderita, yang nantinya akan menjadikan tubuh pasien atau tubuh penderita mudah terinfeksi oleh patogen. Manifestasi klinis dari HIV/AIDS ialah serostomia, sariawan atau SAR, kandidiasis, dan herileukoplegia. Salah satu contoh penyakit degeneratif yang memiliki manifestasi pada rongga mulut ialah amyloidosis. Amyloidosis mempengaruhi kinerja jantung, ginjal, hati, sistem saraf, serta pencernaan. Yang mana pada penderita amyloidosis memiliki manifestasi berupa serostomia, yaitu rencana perawatannya berupa edukasi, penanganan kondisi sistemik, kemudian pencegahan untuk mengurangi penyakit mulut lainnya dan komplikasi, serta penggunaan stimulan saliva. Meningkatnya hormon seks, estrogen, progesteron, memiliki kaitan yang erat dengan vaskularisasi pada rongga mulut dan menurunnya imunokompetensi. Hal inilah yang mengakibatkan kecenderungan terjadinya inflamasi rongga mulut pada ibu hamil, yang dapat disebabkan baik karena bakteri, perubahan fisik, serta iritasi kimiawi. Umumnya manifestasi oral pada masa kehamilan disebabkan oleh perubahan hormonal dan vaskularisasi, seperti yang pertama yaitu gingivitis. Dapat juga terjadinya granuloma. Penanganan granuloma pada masa kehamilan termasuk mudah, yaitu dengan melakukan oral profilaksis dan menjaga OH. Kegoyangan gigi, kemudian karies, perimyelisis, kemudian serostomia, serta yang terakhir ialah penyakit periodontal. Kebanyakan terjadi pada ibu dengan kelahiran bayi prematur. Penanganan manifestasi oral selama masa kehamilan dapat dilakukan dengan program preventif, restoratif, dan rehabilitatif. Selain itu,
Oral profilaksis dan aplikasi topical fluoride atau TAF dapat dilakukan secara berkala. Beberapa perawatan gigi fakultatif sebaiknya dihindari di trimester pertama, yang mana idealnya ditunda hingga bayi lahir. Selama masa kehamilan, radiografi atau ronsen sebisa mungkin dihindari. Pada orang normal usia lanjut, umumnya fungsi stomatonati mereka menurun. Misalnya seperti proses menelan, mengunyah, maupun berbicara. Masalah utama yang sering terjadi atau mempengaruhi mukosa mulut pada lansia, umumnya itu bersifat lokal maupun sistemik. Biasanya berupa kandidiasis, xerostomia, dan mukositis. Sedangkan stomatitis, gingivitis, alergi, dan penyakit sistemik seperti lupus, lichen planus, dan penyakit akibat terapi medis merupakan jenis-jenis dari penyebab sistemik. Pemakaian antibiotik spektrum luas pada lansia juga dapat menimbulkan masalah yang nantinya dapat membawa menjadi kondisi kandidiasis. Selain itu, pemakaian berbagai macam obat dapat juga menyebabkan xerostomia yang nantinya akan membawa ke dalam proses kandidiasis. Pada kasus lansia dengan xerostomia, mulut kotor dan halitosis, pasien disarankan sering berkumur atau minum air sesering mungkin. Cara menjaga kebersihan mulut juga harus dilakukan dan dijelaskan secara tepat, sehingga langkah-langkah yang mereka lakukan dalam menjaga OH mulut, menjaga kebersihan mulut, menjaga kualitas hidup mereka, juga terjalankan dengan baik. Stroke adalah gangguan fungsi otak karena pendarahan maupun sumbatan pembuluh darah dengan tanda dan gejala sesuai bagian otak yang terkena. Penderita stroke terkadang dapat sembuh dengan sempurna, sembuh dengan kecacatan, atau bahkan sampai dengan kematian. Stroke menjadi penyebab utama kecacatan orang dewasa. Kecacatan inilah yang mengakibatkan paralisis, kelemahan, kelumpuhan, hilangnya sensasi di wajah, kesulitan bicara, kesulitan menelan, dan gangguan kesadaran. Kesulitan menelan dan gangguan kesadaran yang menjadi penyebab sekresi saliva menurun, yang akibatnya tumbuh mikroorganisme lainnya di rongga mulut. Sehingga masalah kesehatan mulut yang kerap dialami penderita stroke ialah kandidiasis, ulkus mukosa, karies akibat plak, periodontitis, dan pendarahan.